semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan akan selalu di Sachi TV. Dan thank you banget buat kalian yang baru saja bergabung. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih udah mau klik video ini. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Di channel ini saya akan senantiasa membahas video-video atau cerita-cerita tentang kasus-kasus kriminal, baik itu lama ataupun baru, kasus-kasus viral yang lagi rame ataupun yang udah dari zaman dulu banget, dan juga cerita-cerita misteri. Seru banget pokoknya. Kalian boleh berkunjung ke playlist, kalian tonton satu persatu buat yang baru saja bergabung. Dan demikian juga untuk video kali ini saya ingin membahas dua kasus kriminal yang terjadi di tahun 2020, dan yang satunya lagi baru aja masih anget kasus kemarin yang terjadi di tahun 2022 ini. Ibarat kata bakpao baru diangkat dari atas dandang, jadi lagi anget-angetnya ya. Mari kita masuk langsung ke video intinya. Nah, kasus yang pertama ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap istrinya sendiri di Kampung Sukanagara, Soreang, Kabupaten Bandung. Seperti apa kronologinya? Jadi, pada suatu hari pada tanggal 7 Desember 2020, warga dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad yang udah nggak ada jiwanya lagi alias udah meninggal. Seorang ibu rumah tangga dalam kondisi tak bernyawa, tak berjiwa lagi ya. Di sini aku memperhalus bukannya apa atau apa, pokoknya dia udah nggak bernyawa lagi. Dan ditemukan jasadnya itu dalam kondisi terikat dengan lakban, baik itu badan maupun mulutnya itu ditutup dengan lakban. Laporlah polisi kan mereka ini. Polisi langsung datang dan menyelidiki kasus tersebut. Awalnya dikira kasus tersebut adalah sebuah kasus yang motifnya adalah perampokan, dikarenakan adanya barang-barang atau benda-benda berharga dari korban ini yang hilang seperti gelang dan kalung. Diperdalam lah, karena setelah diperdalam barulah ketahuan karena ada barang-barang yang spesifik milik suami si korban sendiri. Nah, dari situlah kecurigaan polisi lalu berpindah kepada suaminya. Diperiksalah kan ya si suami, ternyata benar dong. Kasus ini memang dilakukan oleh suaminya sendiri yang memang dengan sengaja menghilangkan jiwa istrinya dan mengirim istrinya ini ke alam akhirat sana karena alasannya adalah cemburu buta. Kenapa bisa cemburu? Karena memang sang istri ini beberapa hari sebelum kejadian itu dia itu minta cerai, entah karena bosan atau udah nggak enak, gue juga nggak paham. Dan di sini adalah yang menariknya, ternyata suami ini adalah suami keempat, geng. Minder nggak lo tuh, para lajang-lajang tuh, cewek-cewek yang masih pada jomblo ya, satu aja belum dapet, ini ibu korbannya udah 4 kali, mau kelima dia gue rasa. Jadi sang suami setelah melakukan pembunuhan tersebut terhadap istrinya sendiri karena terbakar api cemburu tadi kan ya, dia itu sengaja mengambil beberapa barang berharga dari si korban yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri. Sengaja diambil gelang sama kalungnya supaya mengaburkan proses penyelidikan, supaya polisi itu mengira ini adalah sebuah kasus perampokan. Tapi kan karena memang polisi emang jauh lebih pintar daripada pelaku, apalagi ini si pelaku adalah bukan seorang pembunuh profesional ya. Dia ini memang secara dia itu bukan yang emang sengaja untuk dibayar untuk membunuh, tetapi memang amatiran gitulah ya. Jadinya kasus ini mudah banget ketahuan. Dan seketika itu juga sang suami mengaku udah nggak ada dalih apa-apa lagi kan. Dia udah nggak bisa berkutik karena memang ada barang-barang spesifik seperti rokok yang ditemukan di TKP. Dan itu memang milik si pelaku yang tak lain tak bukan adalah suaminya sendiri. Si suami ini langsung ditahan oleh Satuan Polresta Bandung dalam rasa duka dan rasa penyesalan yang tentu tak terbendung. Bikin aku heran ya, ternyata nggak cuma cowok loh yang suka ganti-ganti pasangan. Ini ibu, ya Allah bu, udah 4 kali masa mau ganti yang kelima bu. Tapi nggak apa-apa lah, ini orang mati jadi gue omongin, ya Allah dasar Tejo. Kasus yang kedua kita langsung terbang ke Jawa Timur dan baru saja terjadi di tahun 2022 ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022. Kejadian ini terjadi di Desa Tenggong, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Korban adalah seorang ibu berusia 62 tahun yang memang dengan sengaja dihilangkan juga nyawanya, dikirimkan ke alam yang berbeda di alam akhirat sana oleh sang suami sendiri yang bernama Bapak Tanuri berusia 70 tahun. Lah kok bisa mas, ini kenapa udah kakek-kakek nenek-nenek main bunuh-bunuhan? Kenapa nggak ditunggu aja, kan bentar lagi juga mas, nih mohon maaf ya. Dan ternyata memang kondisi rumah tangga mereka itu udah nggak harmonis selama beberapa tahun. Tetapi pihak keluarga dan yang lain-lain berusaha untuk memediasi
komunikasi mereka berdua sehingga nggak cerai-cerai sampai 7 tahun belakangan. Mereka udah nggak harmonis tapi nggak cerai-cerai. Serumah tapi udah nggak harmonis gitulah ya. Dan kemudian kayaknya si suami ini mulai negesin nih bahwa gue punya hak seandainya terjadi perceraian, gue masih punya hak gonogini atas semua harta yang dimiliki si istri. Hingga pada suatu hari pada tanggal 29 Maret 2022, kemarin tuh masih hangat nih kasusnya ya. Si suami ini mendatangi rumah anaknya dengan niatan untuk meminjam KTP, gengs. Meminjam KTP untuk mempermudah si bapak ini untuk menjual harta gonogini yang bagiannya dia tuh. Tetapi kayaknya dipersulit. Nah, si bapak ini ngerasa ini kayaknya anaknya nggak mau minjemin KTP karena memang dipengaruhi oleh ibunya yang tak lain masih istrinya kan. Akhirnya si bapak ini pulang dari rumah anaknya itu maghrib-maghrib tuh pulang ke rumahnya dia yang di situ ada istrinya. Disambut lah ya sama istrinya di teras. Ternyata dia langsung emosi tanpa babi bu. Istrinya itu kepalanya dijedotin ke lantai terasnya berkali-kali sampai tak sadarkan diri. Dan kejadian itu sebenarnya sudah disaksikan oleh tetangga-tetangga mereka di sana, dan tetangga-tetangga mereka berupaya untuk menyelamatkan si Ibu Robiah ini dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi walaupun si tetangga sebenarnya juga udah tahu kayaknya Bu Robiah itu waktu ditemukan juga udah dalam kondisi yang nyawanya udah pindah alam gitu kan. Nah, di rumah sakit memang benar dokter sudah menentukan bahwa Ibu Robiah sudah meninggal di tempat. Alhasil, Bapak Tanuri diamankan langsung dan ditahan di Mapolsek Rejotangan karena memang kejadiannya adalah di Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ya. Aduh, ini dua kasus sama-sama istri yang dibunuh oleh suaminya sendiri, cuman yang bedanya adalah yang di Bandung, di Soreang, karena didasarkan rasa cemburu, mungkin karena enak banget kali istrinya ya, masaknya maksudnya ya, sayur asemnya. Atau sambelnya nguleknya jago banget nih si ibu nih yang di Soreang nih. Aduh, orang Soreang, halo siapa yang nonton di sini? Dan kalau yang di Jawa Timur adalah karena kasus gonogini nu mau cerai. Nah, ini gue juga nggak ngira ya, nggak nyangka nih. Sebenarnya harta gonogininya tuh berapa triliun sih sampai rela ngebunuh istrinya sendiri. Jadi menurut kamu gimana kasus yang mana yang lebih seram, atau kamu lebih pilih mana? Diikat-ikat pakai lakban atau dijedotin? Nah, atau mungkin kamu lebih suka diikat-ikat di atas kasur terus dijedot-jedotin? Thank you banget guys, thank you banget udah mau simak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa share, dan juga tekan tombol like-nya. Sampai ketemu di kasus-kasus berikutnya. Salam sehat selalu dan salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.